Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidel Gofran. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Arani di Banda Aceh dengan NIM 21070527. Di video ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah kolokium oleh dosen pengampu Bapak Henry Ahmadian. Judul artikelnya saya ambil yaitu Perancangan Game Edukasi Anak Usia Dini untuk Meningkatkan Pemahaman Pengenalan Angka. Artikel ini dari Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer oleh Abdil Wahyu Ramadiano, Erik Muhammad Adams Joni Maro, dan Tri Afi Afirianto dari Universitas Brawijaya Malang. Mengantar pendidikan anak usia dini. Pendidikan untuk anak kecil sangat penting karena periode ini dikenal sebagai tahun-tahun emas, di mana anak-anak sangat reseptif terhadap berbagai rangsangan dari lingkungan mereka. Selama tahun-tahun formatif ini, anak-anak mengembangkan keterampilan penting yang akan berfungsi sebagai dasar untuk pembelajaran masa depan mereka. Ini juga merupakan waktu kritis yang menentukan perkembangan anak. Lalu pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang untuk mendukung pendidikan anak usia dini, yang dikenal sebagai PAUD, yang bertujuan untuk memberikan stimulasi pendidikan bagi anak-anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Undang-undang ini menekankan pentingnya memelihara pertumbuhan fisik dan spiritual anak-anak melalui kegiatan pendidikan. Tantangan dalam menerapkan alat pendidikan. Banyak taman kanak-kanak menghadapi tantangan dalam menerapkan alat pendidikan, terutama dalam mengajarkan konsep angka. Beberapa sekolah tidak memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai, yang menyulitkan guru untuk secara efektif memperkenalkan konsep-konsep ini kepada siswa mereka. Guru sering berjuang untuk menemukan metode yang menarik untuk mengajarkan angka, yang menyebabkan kurangnya minat di antara siswa. Artikel ini membahas desain permainan edukatif yang berfungsi sebagai alat untuk membantu anak-anak mengenali angka. Menggunakan kerangka MDA yang merupakan singkatan dari mekanika, dinamika, dan estetika, kerangka kerja ini membantu dalam menciptakan permainan yang tidak hanya mendidik, tetapi juga menyenangkan bagi anak-anak. Desain game dan teori pembelajaran. Permainan ini dirancang berdasarkan teori pembelajaran behaviorisme yang menggunakan penguatan positif untuk pemenang dan mempertahankan dorongan bagi mereka yang kalah. Memastikan bahwa semua pemain merasa termotivasi untuk terus bermain. Pendekatan ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di mana anak-anak dapat berkembang. Proses desain mengikuti metode berulang, memungkinkan beberapa putaran pengujian dan penyempurnaan untuk membuat prototipe yang efektif. Ini berarti bahwa permainan terus ditingkatkan berdasarkan umpan balik dari guru dan siswa, memastikan bahwa itu memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Berikut merupakan alur metode iteratif yang digunakan dalam membuat game tersebut. Dimulai dari desain, yang dimana game designer membuat sebuah ide awal dari game dan memasukkan ide-ide dan konsep dasarnya. Konsep dasar tersebut eh, dengan memiliki urutan bebasnya seperti menentukan estetik, apa yang diinginkan untuk dirasakan oleh pemain, memerhatikan peraturan dan sistem di kehidupan sehari-hari, menemukan rules dan game yang sudah ada dan dimodifikasi, menentukan bagaimana bentuk dari game yang akan dibuat, menentukan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat game, membuat sebuah cerita atau tema dalam game tersebut,
lalu menentukan target audience. Setelah desain, kita dilanjutkan ke implement, yang dimana implement tersebut sebagai game designer memulai mengimplementasikan ide-ide yang dihasilkan dengan membuat sebuah playable prototype, di mana prototipe tersebut dibuat supaya game tersebut dapat segera dimainkan sehingga dapat segera dilakukan playtest. Setelah implement masuk ke tahap playtest, di mana playtest tersebut game designer melakukan pengujian game dengan tujuan untuk memastikan pengembang game mencapai desain yang diinginkan dan membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul selama pengembangan game. Playtest yang akan digunakan antara lain seperti bug testing, focus testing, setelah itu usability testing, balance, balance testing, dan fun testing. Setelah tahap playtest, kita masuk ke tahap evaluate, yang dimana tahap ini game designer mengevaluasi bagaimana hasil dari playtest yang sudah dilakukan sebelumnya. Apabila dinilai terdapat kesalahan atau error saat game dimainkan, maka game designer dapat memutuskan untuk kembali ke tahap desain untuk memperbaiki error tersebut. Apabila tidak ditemukan kesalahan saat game dimainkan dan game dinilai sudah cukup, maka game tersebut didokumentasi supaya dapat dibaca dan dipahami oleh pemain baru yang belum pernah memainkan. Fokus dan pengujian menyenangkan. Untuk mengevaluasi efektivitas permainan dengan one group pretest post-test yang digunakan, 4 siswa dipilih untuk menilai pemahaman mereka tentang angka sebelum dan sesudah bermain game. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam skor rata-rata mereka dari 41,67% menjadi 75%. Setelah bermain game, peningkatan ini menunjukkan efektivitas permainan dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang angka. Selain itu, tes menyenangkan menggunakan Smell-O-Meter yang menunjukkan bahwa siswa menikmati permainan, mencetak rata-rata 4,48 dari 5. Skor tinggi ini mencerminkan keterlibatan dan kesenangan mereka yang sangat penting untuk pembelajaran yang efektif ketika anak-anak menikmati apa yang mereka pelajari. Mereka lebih cenderung menyimpan informasi dan mengembangkan sikap positif terhadap pendidikan. Mekanika dan fitur game. Permainan ini diberi judul Berburu Harta Karun atau Treasure Hunt, dirancang dengan tema menyenangkan yang menarik perhatian anak-anak. Ini menampilkan peta harta karun dengan 2 jalur untuk diidentifikasikan pemain, membuat pengalaman belajar interaktif dan menarik. Permainan ini mencakup berbagai tantangan yang harus diselesaikan pemain, yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mereka tentang angka. Misalnya, pemain mungkin diminta untuk mengidentifikasi angka atau membacakan masalah matematika sederhana saat mereka maju melalui permainan. Pendekatan langsung ini membantu memperkuat pembelajaran mereka dengan cara yang menyenangkan. Dampak pendidikan dan penelitian masa depan. Kesimpulan, game, edu- game edukasi ini tidak hanya selaras dengan kurikulum sekolah dengan mengajarkan angka, tetapi juga menggabungkan mekanisme permainan yang sudah dikenal untuk meningkatkan pembelajaran. Hasil positif dari pretest dan post-test menunjukkan bahwa alat pendidikan semacam itu dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman anak-anak tentang konsep-konsep dasar. Penelitian di masa depan didorong untuk melibatkan lebih banyak pemain penguji untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif tentang efektivitasnya. Dengan memasukkan ukuran sampel yang lebih besar, peneliti dapat lebih memahami bagaimana anak-anak yang berbeda merespon permainan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan lebih lanjut. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Saya harap eh,
artikel tentang desain permainan pendidikan untuk pendidikan anak usia dini ini telah memberi Anda wawasan berharga tentang pentingnya alat pembelajaran yang menarik dengan menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan mendidik. Semoga ini dapat membantu anak-anak mengembangkan fondasi yang kuat di tahun-tahun awal mereka, mempersiapkan mereka untuk sukses dalam pendidikan masa depan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.